orang kafir musyrik sudah berada di pinggir, di bibir gua itu. Lau anna ahadahum nazara tahta qadamaihi la absara. Seandainya kafir Quraisy itu melihat ke bawah, ke kakinya, pasti menyaksikan kami yang ada di dalam gua itu yang bersembunyi. Nunduk saja pasti ketahuan, pasti melihat. Maka saat itu Abu Bakar sangat ketakutan menggigil. Bukan dia takut terhadap dirinya, takut kalau kafir Quraisy itu mencelakai Rasulullah Muhammad SAW. Lalu apa kata Rasul saat kondisi Abu Bakar seperti itu? Dia mengatakan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma dhannuka ya Abu Bakar bisnain Allahu salisuhuma. Apa yang kamu bayangkan Abu Bakar saat ada dua orang bersama, lalu yang ketiga adalah Allah? Apa yang kau khawatirkan? Apa yang kau was-waskan? Kalau seorang berdua tapi yang ketiga adalah Allah, apakah ada keraguan bagimu? Artinya kalau kita yakin kita sendiri, berarti kita berdua bersama dengan Allah. Kita berdua berarti yang ketiga adalah Allah. Kecuali antara laki-laki dan perempuan berdua-duaan mojok, yang ketiga bukan Allah, setan. Yang ketiga adalah setan. Tapi artinya apa? Sehingga turunlah Allah ayat la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan bersedih wahai Muhammad. Disuruh menyampaikan kepada sahabatnya Abu Bakar, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Nah, untuk menyatakan Allah bersama dengan kita itu kan keyakinan dan kepasrahan. Nggak ada yang bisa. Perasaan itu nggak bisa terwujud begitu tiba-tiba tanpa adanya keyakinan yang bulat dan kepasrahan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Maka kalau kita menyikapi hidupnya dengan penuh kepasrahan, penuh keyakinan dan ketawakkalan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya betul apa yang dinyatakan oleh Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih bagi hamba-hamba beriman yang yakin kepada Allah dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan suatu doa. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baiti faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw azlam aw ajhala aw yujhal alayya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat keluar dari rumah selalu mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Kemudian langsung berdoa, Allahumma inni a'udzubika an udilla. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat. Au udalla, atau disesatkan. Au azilla, atau aku tergelincir. Au uzalla, atau aku digelincirkan. Au azlima, aku berlindung kepadamu dari berbuat zalim. Au uzlam, atau dizalimi. Au ajhal, atau bersikap atau berbuat bodoh. Au yujhal alayya, atau dibodoh-bodohi oleh orang. Ini kalau doa ini kita sampaikan, kita mohonkan dan menjadi kenyataan, ini kan luar biasa. Tidak ada masalah, tidak tersesat, tidak menyesatkan, tidak disesatkan, tidak tergelincir, tidak digelincirkan, tidak berbuat zalim, tidak dizalimi, tidak bersikap bodoh, berlaku bodoh, tidak dibodoh-bodohi. Berarti kan aman, lancar semua, tidak ada masalah. Dan ini kan doa, dan kena ucapkan, kita mohonkan kepada Allah dengan penuh keyakinan, dan insya Allah Allah akan berikan itu. Maka kita dianjurkan membiasakan membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, sambil juga berdoa dengan doa ini. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhal alayya. Itu dalam versi-versi doa yang lain banyak.
Ada bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Siapa yang mengucapkan kalimat ini saat keluar dari rumah, kata Rasul, hudiya wa kufiya wa wuqiya. Dia akan diberi petunjuk, dicukupi, kemudian dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setan akan kabur darinya. Nah, ini dia, setan akan kabur darinya, Pak. Kalau kita biasa mengucapkan kalimat ini keluar dari rumah, guys. Jadi setan tidak berani, takut. Setan akan menghindar darinya, insyaallah. Kemudian Bapak sekalian dirahmati Allah, bahwa ada hadis yang mengatakan tentang tawakal juga, dan ini disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwa bertawakal itu apa? Sayyidina Ali bin Thalib mengatakan seperti engkau mengambil bibit tanaman yang unggul. Kemudian bibit yang unggul itu engkau tanam di tanah yang cocok. Kemudian setelah itu engkau sirami bibit itu, engkau rawat bibit itu dengan baik, lalu pasrahkanlah kepada Allah. Artinya apa? Bertawakal itu bukan tanpa usaha. Bertawakal itu dengan ikhtiar. Berserah diri kepada Allah itu tidak dengan tanpa modal. Artinya tawakal bodong itu tidak ada. Mesti dengan ikhtiar. Suatu saat Khalifah Umar bin Khattab melakukan semacam, kalau istilah sekarang ini, belusukan. Kunjunganlah setelah tiba-tiba ke suatu daerah. Lalu di tengah perjalanan Amirul Mukminin dicegat oleh penduduk suatu negeri supaya tidak melewati kampung itu, karena di kampung itu sedang terjangkit taun, suatu penyakit wabah seperti sekarang ini, ya, pandemi Covid dan sebagainya itu. Kata, belum lagi Umar bin Khattab menjawab, memberikan pernyataan, ada sahabat yang lain yang berkomentar, ya Amirul Mukminin, kita pasrahkan saja kepada Allah, kita tawakal, kita teruskan saja perjalanan. Kalau misalnya kita ditakdirkan sakit, itu sudah ketentuan Allah. Tapi kalau kita tidak ditakdirkan sakit, nggak akan apa-apa kok kita lewat kampung ini. Apa kata Umar bin Khattab? Mari kita hindari takdir yang baik, kita cari takdir yang buruk. Mari kita hindari takdir yang buruk, kita cari takdir yang baik. Jangan kita lewati kampung ini, kita cari jalan yang lain. Ini ikhtiar. Udah jelas-jelas tidak pandai berenang, nyebur ke laut dengan dalil terserah takdir Allah. Saya sudah pasrah kepada Allah, tawakal saya. Kalau saya tenggelam, ya sudah ketentuan Allah. Udah jelas saya tidak pandai berenang, itu bukan berarti tawakal. Bunuh diri namanya, konyol kan. Jadi ikhtiar ya sama dengan makanya ikhtiar itu adalah kewajiban. Kita nggak boleh menafikan ikhtiar, tapi kita nggak boleh menentukan hasil, karena itu semuanya adalah di tangan Allah. Maka Allah katakan, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah berazam, azam itu dalam suatu penjelasan, sudah semua tenaga dikerahkan, segala kemampuan sudah dikumpulkan, sudah maksimal berusaha, barulah setelah itu bertawakal. Maka di dalam surah Al-Fatihah kita juga diisyaratkan di situ, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mesti iyyaka na'budu dulu, baru iyyaka nasta'in. Melakukan kewajiban kita dulu, baru kita pantas memohon hak kita kepada Allah. Jangan iyyaka nasta'in tapi nggak ada iyyaka na'budu. Artinya meminta pertolongan kepada Allah, berharap kepada Allah, tapi tidak ada usaha yang dia buat. Mesti diawali dengan mengambil sebab-sebab. Al-isti'anatu ma wara'al asbab. Bahwa minta pertolongan kepada Allah itu setelah sebab-sebab sudah dijalani.
Apa sebab bisa sembuh dari penyakit? Ya tentu dengan diantaranya meminum obat, melakukan ini, menjaga itu, insya Allah sehat. Maka al-isti'anatu ma wara'al asbab, meminta pertolongan setelah sebab-sebab dijalani, dan begitu juga keyakinan kita kepada Allah dan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala mesti kita bulatkan menjadi suatu kesatuan dengan kita jalani ikhtiar bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ini adalah suatu sikap yang teguh kita tancapkan dalam hati kita bahwa cukuplah Allah menjadi penjamin dan penyelamat, penentu apapun yang menjadi keadaan hidup kita. Maka kita hanya bertawakal kepada Allah. Fatawakkal Allah. Wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka yang menjamin hidupnya adalah Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.